Nah, di dalam atau di negeri haram ini, di Mekah Madinah ini, ada hal-hal yang dilarang. Tidak boleh dilakukan sembarangan oleh kita, tidak boleh. Gitu ya. Baik orang yang dari luar atau orang yang tinggal di dalamnya. Gitu. Apakah orang yang datang ke sana atau memang dia penduduk di sana? Gitu ya. Ketika dia melaksanakan haji dan umrah, di antaranya apa? Yang pertama, tidak boleh berburu binatangnya. Gitu. Saydul hayawan, enggak boleh berburu binatang di dua tempat ini. Begitupun berburu burung. Ya, jadi yang tidak boleh diburu itu bukan hanya binatang darat, tetapi binatang yang terbang seperti burung pun tidak boleh diburu. Tidak boleh diusir. Ayam manuk misalnya ke masjid ku bapak diusir, syuh, enggak boleh. Gitu ya. Enggak boleh tanfir. Ayah ucing, tajong misalnya. Ini kan kebiasaan di Indonesia, ayah ucing sok ditajong, ucing gerih, gitu ya. Nah, kalau bapak nemu kucing di Masjidil Haram atau di Madinah, nggak boleh diusir, biarkan saja. Kadang-kadang anjing pun ada, lari ke sana kemari, kicilak-kicilik, biarkan saja itu, gitu ya. Nah, jadi binatang-binatang yang ada di sana tidak boleh diusir, tidak boleh diburu. Gitu ya. Jadi itu yang pertama, wal i'anatu alaih. Apa i'anatu alaih itu di situ terjemahannya? Dibantu? Jadi tidak boleh membantu orang berburu atau mengusir binatang-binatang tersebut. Misalnya ada orang yang sedang berburu, kemudian kita ikut membantu, ngehalangan hungkul misalnya, ngarah benang, ngehalangan lagi doraka, gitu. Ya, dosa, sama-sama dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh mencabut pepohonannya atau memetik durinya. Hatta durinya nggak boleh dipetik di Mekah Madinah itu, kecuali sesuai dengan kebutuhan. Nanti ada pohon-pohon yang memang boleh dipetik karena kebutuhan. Nah, cuma para ulama mengatakan tumbuhan yang tidak boleh dicabut itu adalah tumbuhan yang memang murni tumbuh sendiri, bukan tumbuhan yang ditanam. Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang nanam kurma di sana atau nanam tumbuhan-tumbuhan hias di sana, kita petik gak jadi masalah. Yang tidak boleh adalah tumbuh dengan apa? Sendirinya. Gitu. Kadang-kadang sok aya tespong itu sanu melak tespong. Gitu ya, ini orang Indonesia pasti. Nah, jadi nggak boleh seperti itu. Hatta syauk itu? Duri. Kecuali kalau memang dia mengganggu, gak jadi masalah. Tapi kalau bapak sengaja, aya duri potong, tek iseng gitu kan ya, nah itu dosa, tidak boleh. Kemudian tidak boleh yang ketiga hamlus silah. Apa hamlus silah? Membawa senjata tajam ke sana nggak boleh. Kecuali polisi. Kalau polisi ya beda lagi, askar itu mah tugasnya. Tetapi bagi yang tidak punya kepentingan, tidak boleh dia membawa senjata ke Mekah dan Madinah. Kemudian yang keempat, kalau ada barang yang jatuh, nah ada orang nih barangnya jatuh, maka jemaah haji atau umroh nggak boleh ngambil itu, nggak boleh ngambil. Tapi bagi mereka yang tinggal di Mekah misalnya, maka dia boleh mengambilnya, tapi hanya untuk disebarkan. Tidak boleh dipimilik kalau orang Sunda mah nggak boleh. Beda dengan lukotoh yang ada di kebun gedang. Bapak misalnya lagi jalan ke Asidik nemu, berlian di pinggir jalan, ambil aja sama bapak berlian tuh. Kemudian disebarkan saja di antara Asidik nih kebun gedang gitu kan. Siapa yang kehilangan sesuatu, ulah disebut siapa yang kehilangan berlian, engke ngaku sekebun gedang. Gitu, ngaku kabeh abdi ya gitu. Tapi siapa yang kehilangan sesuatu gitu, kemudian cirinya bagaimana, itu disembunyikan sampai ada orang datang dan mengaku menyebutkan apa cirinya, oh iya tepat, baru dikasihkan. Nah kalau nggak ada yang ngaku, maka lukoto itu terus disebarkan selama 1 tahun, gitu ya.
selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun tidak ada yang mengaku, maka jadi milik bapak. Gitu ya. Tapi kalau setelah bapak gunakan ternyata datang juga yang punyanya, harus diganti tetap. Seperti itu. Tapi kalau misalnya luqata haramain mah tidak boleh diambil kecuali untuk apa? Disebarluaskan gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, nggak boleh. Kemudian Syekh mengatakan apa? Adapun dalil untuk keempat hal ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau futuh Mekah. Beliau mengatakan apa? Inna hadal balad, sesungguhnya negeri ini haramahullahu yauma khalqis samawati wal ardi, telah Allah haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Negeri ini haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat nanti. Wa innama lam yahilla al-qital fihi li ahadin qabli. Tidak halal berperang di negeri ini bagi seorang pun setelahku. Gitu ya. Walam yahillali, dan tidak halal juga bagiku ila sa'atan min nahar, kecuali sesaat saja di siang hari. Kapan itu? Ketika futuh Mekah. Ada kan sebagian orang yang dibunuh oleh Nabi kan? Siapa namanya itu, sampai dia bergelantungan di Ka'bah karena khawatir dibunuh. Tapi kata Nabi bunuh dia, dibunuh. Gitu. Tapi itu khusus untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah itu tidak halal lagi. Gitu ya. Kemudian Nabi mengatakan fahuwa haramun bihurmatillahi ila yaumil qiyamah. Negeri ini haram dengan pengharaman Allah sampai hari kiamat. La yuqdadu syauquhu, durinya tidak boleh dipetik. Wala yunaffaru saiduhu, binatangnya tidak boleh diusir. Wala yultaqatu luqatatuhu, tidak boleh diambil barang-barang yang jatuh di sana itu illa man arafaha, kecuali bagi mereka yang akan menyebarkannya. Wala yuhtala khalaha, dan tempat-tempat kosongnya tidak boleh dirusak. Gitu ya. Tidak boleh dirusak. Maka Ibnu Abbas berkata, pamannya Rasulullah, ya Rasulullah illal idkhir, ya Rasulullah kecuali idkhir. Apa idkhir itu? Semacam tumbuhan yang digunakan untuk menutup ini, menutup atap rumah. Kalau di kita mah apa ya? Ya semacam itulah. Jika injuk merenya duka kumaha, untuk menutup atap rumah. Kenapa? Fa innahu liqainihim, karena sesungguhnya idkhir itu ya Rasulullah untuk tukang pandai besi. Jadi pandai besi menyalakan apinya dengan itu, gitu. Wali buyutihim, dan untuk rumah-rumah mereka. Kemudian Nabi mengatakan illa al-idkhir, kata Nabi, kecuali pohon idkhir boleh kalian tebang. Gitu, karena kebutuhan. Nah, di daerah Arafah itu banyak pohon Soekarno, Pak. Banyak pohon Soekarno. Itu ditanam. Boleh Bapak cabut? Boleh. Ngan didenda 2 juta. Gitu ya. Itu pohon Soekarno. Kenapa? Karena memang Presiden Soekarno yang membawa pertama kali ke sana. Banyak di pinggir jalan itu. Itu kalau Bapak petik saja ketahuan, oh dendanya besar itu. Tapi bukan karena memang tidak boleh dipetik, karena ini ditanam oleh orang. Gitu kan ya. Hanya ini memang dipelihara. Jadi yang tidak boleh dipetik itu tanaman yang tumbuh dengan apa? Sendirinya. Gitu. Kemudian dari Jabir, beliau berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi bersabda, la yahilu li ahadikum, tidak halal bagi salah seorang di antara kalian an yahmila bi Makkah as-silah, membawa senjata di kota Mekah. Tuh, ini sabda Nabi. Kemudian dari Ali radhiyallahu an, dari Nabi bersabda Nabi tentang Madinah, la yukhtala khalaha, tidak boleh dirusak tempat-tempatnya.
wala yunaffaru sayduha, tidak boleh diusir binatang buruannya, wala tultaqatu luqatatuha, luqatahnya tidak boleh diambil, illa liman asyada biha, kecuali bagi mereka yang menyebarkannya. Wala yasluhu lirajulin an yahmila fiha silah lil qital, tidak boleh seseorang membawa senjata untuk berperang di Madinah. Wala yasluhu an yuqta'a minha syajaratan, tidak boleh pohonnya dipotong, illa an ya'lafa rajulun ba'irahu, kecuali seseorang ingin memberi makan untanya gitu. Jadi untuk makanan unta gak jadi masalah, tapi untuk sengaja dipotong seperti itu gak boleh. Nah itu dalil-dalilnya apa ya? Dalil-dalil bahwa di dua kota ini ada pantangan-pantangan yang tidak ada pada tempat yang lain.